Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Senin tanggal 26 Mei. Dan untuk saham-saham yang akan kita bahas di video ini diurutin aja ya sesuai judul. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama kita akan cek dulu untuk kondisi globalnya gimana. Soalnya ya kemarin belum 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 ada ya berita seperti ini ya, soalnya hari ini sentimennya nggak terlalu bagus sih untuk indeks saham besok Senin. Jadi hati-hati mungkin buat teman-teman yang udah punya posisi di saham-saham yang udah naik tinggi. Kalau koreksi hati-hati ya, karena eh, untuk pasar Amerika sama Eropa kemarin itu ditutup merah ya. Dan ada beberapa sentimen negatif sebenarnya. Yang pertama ini yang paling bikin sentimennya kurang bagus ya, yaitu eh, Presiden Amerika Donald Trump menaikkan tarif 50% ke Uni Eropa. Sebelumnya sih udah kita bahas ya di video yang sebelumnya kalau terjadi ketegangan lagi antara perang dagang AS sama Uni Eropa, dan akhirnya Amerika menaikkan tarif lagi 50% dan itu sentimennya kurang bagus baik untuk indeks eh, Eropa sama indeks Amerika ya. Dua indeks tersebut didominasi merah ini kalau kita cek di sini. Untuk indeks Eropanya, ya untuk indeks Eropa kemarin ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kemudian ya inilah untuk indeks Eropa didominasi merah. Jadi imbasnya langsung kerasa ya terhadap indeks Eropa merah, baik indeks utama US pun juga didominasi merah ya, Nasdaq, S&P 500, kemudian Dow Jones, ini indeks-indeks utamanya merah semua. Jadi baik pasar saham Amerika, pasar saham Eropa merah. Mungkin kalau misal pasar Asia masih buka, itu kemungkinan juga turun sih. Jadi kemarin pas berita rilis itu pasar Asianya udah selesai ya, udah tutup, jadi belum ngefek ya. Mungkin akan berdampak di hari Seninnya sih, jadi perlu hati-hati mungkin teman-teman yang punya posisi di saham ya. Oke, kalau kita lihat untuk kedua pasar Eropa sama Amerika kurang bagus, dan kalau kita lihat sentimennya juga nggak terlalu bagus ya. Kemudian kalau kita lihat lagi ke bawah ada sentimen apa lagi? Eh, Pemerintah cari solusi tuntutan pengemudi ojol, kayaknya nggak ngaruh banget sih. Mungkin ke Goto ya, mungkin ya, cuma kayaknya nggak akan ngaruh. Negosiasi mandek ya, ini sih yang bikin sentimennya kurang bagus. Kemudian lagi ke bawah ada SMGR mau bagi dividen 648-an, 75 miliar ya. Semoga aja bagus sih untuk harga saham di hari Senin. Cuman tetap ya lihat IHSG-nya gimana. Kalau lihat sentimennya kurang bagus sih ya hati-hati aja. Kita lihat lagi ke bawah, harga emas naik ya. Pas video ini kita buat, coba ya pas hari Jumat kemarin, emas itu ditutup di level berapa. Kalau kita cek di sini naik ya, untuk emasnya naik karena ya itu, karena ketegangan dagang antara Amerika sama Eropa itu, ya kemungkinan itu sih faktor yang bikin harga emas naik lagi. Pas video ini kita buat ada di level 3.358 US dollar per troy ounce ya, dan ya saat ini pasar komoditasnya lagi libur ya, hari Sabtu Minggu itu libur, ini nggak running trade sih. Jadi kita lihat aja di hari Senin pagi ya, Senin pagi jam 5-an mungkin pasarnya udah mulai ada volatilitas. Kalau kita lihat di hari hari ini yang masih running trade itu Bitcoin. Kita cek ya untuk Bitcoinnya di harga berapa. Pas video ini kita buat, kita cek harga Bitcoin mana, BTC. Nah, Bitcoin turun sih, koreksi ya. Kemarin pas video ini kita buat, video kemarin kita buat itu ada di level 110-an dan sekarang di 108. Koreksi, dan ini jebol 109 ya. Eh ya paling nggak masih bertahan di atas lah ya. Kita pantau aja untuk Bitcoin, dan untuk emasnya naik lumayan tinggi 2%-an di hari Jumat kemarin karena ketidakpastian
perang dagang ya, khususnya itu yang bikin harga emas naik. Jadi ya kabar baiknya rupiah menguat ini ke level 16.200-an ya, tapi tetap ya sentimen perang dagang itu masih jadi faktor yang sangat menentukan arah bursa ya, arah indeks saham lah. Jadi hati-hati untuk IHSG besok Senin ya. Kalau misal merah apalagi jebol di bawah 7160, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit di beberapa emiten yang profitnya udah lumayan juga gak ada salahnya buat diamankan. Tapi kembali lagi untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk kondisi market secara global. Dan untuk saham yang pertama, kita akan cek dulu saham Pegas. PGAS. Pegas kemarin Jumat itu turun ya, gagal breakout. Jadi di hari Kamisnya itu untuk Pegas opennya close-nya pas di resist ya. Kemudian di hari Jumat itu mencoba buat breakout bertahan di atas 1800 gagal. Jadi secara teknikal gagal breakout untuk Pegas, koreksinya cukup dalam 1,67%. Jadi hati-hati aja untuk besok Senin ya, apalagi IHSG misal merah karena faktor eksternal tadi. Ya, potensinya untuk Pegas bisa turun lagi lebih dalam, untuk supportnya cukup dalam di 1640. Jadi kalau mau entry jangan buru-buru. Apalagi misal dibuka merah untuk Pegas ya, jangan buru-buru buat entry. Mungkin tunggu aja dekat-dekat area supportnya ini. Kalau ada tanda-tanda buat pullback naik sih, ya itu bagus buat entry ya. Tapi kalau malah jebol di bawah 1640 juga ya jangan buru-buru lah. Wait and see dulu, lihat situasi dan kondisinya. Oke, itu untuk saham Pegas. Kalau lihat ke transaksinya di hari Jumat kemarin itu gimana? Pegas di distribusi asing cukup banyak ya di hari Jumat kemarin itu asingnya net sell 60,7 M. Jadi turun, gagal breakout disertai distribusi asing. Ditambah lagi sentimen eksternal yang kurang bagus untuk besok Senin untuk Pegas. Jadi mending di awal market sih jangan buru-buru entry ya. Apalagi kalau merah, tunggu aja di area supportnya yang tadi itu. Kalau kita lihat lebih detail untuk Pegas kemarin tanggal 23 Mei, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, retail-retail banyak masuk. NI, BQ, XL, CP, XI, NetBuy, dan yang keluar AK, ZP, RX, mereka broker-broker asing. ZP, RX, AK, CC, versi asing net sell ya. Jadi di distribusi asing lumayan banyak. Ditampung oleh retail, harga sahamnya turun ya. Ya sebenarnya sih ada AZ yang akumulasi 20 M-an, cuman ya ini banyak retail yang ikut. Jadi mungkin untuk besok Senin kalau merah dulu, ya tunggu aja di area supportnya 1640 ya. Apalagi IHSG koreksi ya hati-hati aja. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA naik tapi nggak terlalu tinggi, 0,71% ke level 2840 ya. Secara teknikalnya ini untuk PTBA berhasil break sih di atas 2820 ya. Tapi kita lihat aja untuk besok Senin, kalau bisa bertahan di atas itu berarti cukup bagus. Tapi kalau sampai jebol di bawah 2820 ya cari aman aja dulu ya. Jangan buru-buru buat entry apalagi misal IHSG koreksi ya. Dipantau aja masihan 2820 ini sih belum terlalu jauh dari support ya. Sebenarnya kalau mau entry itu momennya lumayan bagus tapi lihat faktor eksternalnya yang nggak mendukung ya, jadi jangan buru-buru dulu. Takutnya merah apalagi nggak ada yang jaga harga di 2820, jebol di bawah itu supportnya lumayan dalam ya. Kalau sampai jebol 2820 bisa ke 2700-an untuk PTBA ya, pantau aja 2820 lah untuk besok Senin secara teknikal. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya PTBA hari Jumat kemarin ya, hari Jumat sebenarnya ada yang akumulasi yaitu KI 7 eman ya, diakumulasi KI 7 eman, dan KI ini sebenarnya bukan cuman akumulasi di PTBA ya, di Adaro pun juga terus akumulasi. Dan di PTBA ini 100 ya hampir seluruh transaksinya buy untuk KI. KI-nya versi lokal ya, untuk asingnya sendiri net
sell. Asingnya net sell lebih banyak yang keluar untuk lokalnya net buy diakumulasi KI versi lokal. Jadi untuk besok Senin sih ya mungkin masih pantau ini aja. Kalau bisa bertahan di atas itu sih disclaimer ya buat teman-teman yang mau entry. Resistannya sebenarnya lumayan tinggi kalau bisa mulai bullish naik ya ngejar 2980, tapi kalau misal IHSG-nya nggak mendukung ya kemungkinan kalau nggak sideways turun sih. Jadi lihat IHSG-nya dulu gimana untuk besok Senin ya. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham ITMG hari Jumat kemarin. ITMG koreksi 0,66% ke 22.500. Rata nikelnya support resistennya masih sama ya. Jadi untuk saham ITMG cenderung eh, konsolidasi di area sini ya, antara supportnya 22.200 ke resistennya 22.850-an. Jadi kalau mau entry ya, kalau misal untuk swing pun ya amannya entry di area supportnya ini 22.200-an. Kalau ada yang jaga harga ya, tapi kemungkinan sih kalaupun misal turun untuk saham ITMG di harga sekarang sih ya semoga aja nggak dalam-dalam banget ya. Ini valuasinya menarik sih untuk saham ITMG itu relatif murah lah. Kalau kita cek di sini ITMG, waduh aslinya mulai keluar lagi nih ya. Investor asingnya, dan kalau kita lihat untuk valuasinya ya sebenarnya bagus ya untuk ITMG ini udah bagi dividen belum tahu untuk tahun ini. Dividennya udah dibagikan ya. April bulan lalu ya 2025 cukup banyak 2.245. Yieldnya berapa ini? Yieldnya 15% ya. ITMG. Nah, bagi dividen, soalnya nih cashnya banyak banget loh untuk saham ITMG ini, cashnya banyak, hampir nggak punya utang. Jadi kalau mau entry sekarang apa ini tujuannya? Soalnya habis bagi dividen kan open gap bawah ini, gapnya cukup lebar ya. Ya mungkin untuk beberapa hari ke depan, eh, kalau belum ada sentimen positif, kayaknya harga sahamnya cenderung sideways di sini ya. Jadi ya kalau mau entry dipertimbangkan lagi, ya sabar sih nggak masalah ya. Kalau sabar kemungkinan nanti juga rebound lagi. Cuman kalau belum ada sentimen positif, kemungkinan kalau nggak sideways itu malah cenderung turun sih. Walaupun turunnya itu nggak dalam-dalam banget. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham ITMG. Untuk besok Senin sih agak nanggung juga kalau langsung ke HK. Kalau turun pantau aja 22.200 ya. Semoga aja nggak jebol. Soalnya kalau jebol di bawah ini bisa ke 21.400-an untuk ITMG. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham ITMG. Nggak terlalu mahal sih sebenarnya kalau belinya pakai uang dingin dan tujuannya untuk dividen investing, mungkin bisa dipertimbangkan, tapi ya itu sabar ya. Kalau nggak sabaran, mending cari saham yang volatilitasnya tinggi aja. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Harga sahamnya mantul di area support ya, dijaga naik sih. Kemarin naik 2 poin ke 118. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil di support ya lumayan ya, floating profit beberapa persen, berapa persen nih dari area supportnya 114. Jadi untuk Bumi ini naik-naik, sempat mencoba breakout di atas 126, tapi di hari selanjutnya itu koreksi turun ya, gagal bertahan di atas itu, ya gagal bertahan di atas 126 dan koreksi lagi turun ke level supportnya 114 dijaga. Jadi kalau mau entry ya bagusnya kemarin itu ya ketika nyentuh area supportnya 114. Kalau di 118 kan berarti udah naik 4 poin ya, udah naik 4 poin, agak sayang sih sebenarnya. Tapi disclaimer ya, kalau mau entry lihat IHSG gimana dan lihat sektor yang sejenis gimana ya untuk besok Senin. Kalau misal nggak mendukung bursanya, wait and see aja sih. Mungkin yang udah floating profit ambil di support 114 udah lumayan profitnya. Kalau mau sebagian diamankan juga nggak masalah ya sebenarnya kalau untuk saham Bumi ini.
Jadi pantau aja level ini lagi ya 114, takutnya besok Senin jebol. Di bawah 114 bisa ke 100-an untuk saham Bumi. Jadi pantau aja 114 untuk besok Senin, semoga nggak jebol. Tapi kalau IHSG-nya bagus kan siapa tahu ya. Bursa Amerika, bursa Eropa merah, bursa Asia bagus siapa tahu. Siapa tahu besok ada sentimen positif. Ya di sini resistnya di 126. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bumi hari kemarin ya, hari Jumat itu aslinya net B2M-an. Kita lihat market makernya gimana Bumi, MG ya biasanya. Untuk transaksi Bumi hari Jumat kemarin AK ya, malahan AK yang nilai transaksinya paling gede 31M tapi net sell 19M-an. Makanya versi lokal ya, jadi transaksinya didominasi lokal, secara keseluruhan ini didistribusi oleh AK, naik ya tapi naik, karena retail-retail juga pada yang keluar si EP, XI, net sell, PD, net sell, jadi sebagai retail keluar. Apalagi lihat transaksinya ada yang distribusi banyak ya, untuk Bumi yang belum punya posisi jangan buru-buru entry di awal market, yang udah punya posisi dan belum sempat taking profit bisa dipertimbangkan buat diamankan ya di hari Senin, takutnya merah apalagi kalau sampai jebol di bawah 114 itu agak beresiko ngejar seratusan lagi 99 ya. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. PTRO hari Jumat kemarin naik sih, tapi nggak terlalu tinggi 0,97% ke level 3120. Secara teknikalnya itu resistnya di 3.200 ya, masih di level itu. Kemarin beberapa kali itu mencoba buat break, gagal untuk saham PTRO. Untuk minggu depan ya kayaknya pantau ini lagi sih 3.200 ya. Kalau mau entry agak nanggung sebenarnya, tapi disclaimer juga kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham PTRO, asingnya masih net sell di hari Jumat kemarin, net sell 5,7 M-an. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham PTRO tanggal 23 kemarin di distribusi sih sebenarnya ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng, ada YU net sell 10 M-an. YU-nya versi asing sebagian ya, 3 M-an itu versi asing, jadi asingnya net sell, lokalnya pun ada YU yang distribusi 7 M-an. Yang nampung sebagian retail sih, naiknya nggak terlalu tinggi, jadi hati-hati aja. Mending wait and see sih di awal market ya, kecuali bisa break di atas 3.200, volumenya bagus, nah itu disclaimer kalau mau entry follow trend ya. Kalau lihat TPI-nya aja udah mau ATH ya, semoga aja cuan PTRO ini bisa ngikuti ya. Ya buat patokan ini aja lah untuk minggu depan 3.200. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Medco ya. Kemarin nggak sempat kita bahas soalnya. Untuk saham Medco gagal breakout. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah taking profit kemarin atau di hari Kamisnya karena gagal breakout, ya kalau mau nyicil lagi di sini sih supportnya lumayan dalam, masih di 1160-an ya. Jadi tunggu aja di area supportnya ini kalau mau entry ya, mungkin di 1160. Semoga aja sih bisa mantul ya. Kalau lihat sentimennya beberapa positif ya, kebanyakan positif lah untuk Medco ini sentimennya. Untuk beberapa hari terakhir ini sentimennya positif untuk saham Medco, jadi semoga aja trennya masih bullish ya. Hari ini turun pun, kemarin Jumat turun pun semoga aja itu cuman koreksi wajar. Nanti bisa breakout lagi di atas 1240 dan naik ya. Pantau aja level 1240 sih kalau naik, tapi kalau turun supportnya di 1160. Mungkin kalau mau nambah muatan lagi, dan ya di sini supportnya 1160. Kalau kita lihat untuk transaksinya Medco hari ini tanggal 23 Mei net sell ya, net sell 5,3 M. Kemarin Jumat ya. Kalau kita lihat lebih detail, kemarin Jumat tanggal 23 Mei yang akumulasi lokal yaitu DX 15 M-an, ini versi lokal ya DX-nya.
Dan hampir seluruh transaksinya buy sih. DXRX versi lokal juga 100% buy, ini malah 7,6 M. Jadi untuk saham Medco ini diakumulasi oleh lokal ya. Turun ada yang akumulasi lokal. Sebagian retail masih keluar ya, CC, YP, XL, XI, CC, NI, jadi cukup banyak retail yang keluar. Semoga aja turunnya ini koreksi wajar untuk Medco kemarin Jumat ya. Ya mungkin yang udah taking profit di atas kalau mau nyicil-nyicil lagi sih disclaimer. Eh tapi ya mungkin jangan banyak-banyak dulu ya kalau nyicil, takutnya kalau masih turun nanti bisa average down lagi di level 1160. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita akan cek saham ADMR ya. Kemarin koreksi juga kalau nggak salah, koreksi ya. ADMR kemarin koreksi 1,34%. Trennya sih sebenarnya udah ada tanda-tanda buat bullish kan. Ini naik, sideways, naik, break, koreksi, naik, break, koreksi lagi. Jadi kalau emang trennya bullish ya bisa naik ya untuk saham ADMR ini. Secara teknikal tengahnya ya udah di bawah sih, walaupun nggak bawah-bawah banget ya, soalnya awal IPO-nya kemarin di harga berapa ya? Di bawah 400-an kan. Tapi kayaknya buat ADMR ke level ini kayaknya enggak ya. Semoga aja enggak sih. Soalnya dalam banget itu. Apalagi coba kita cari untuk area support-nya ada di harga berapa. Untuk level sekarang ya, itu support-nya di sini. Ya, jadi kemarin itu turun sempat nguji area support-nya di 1060, tapi dijaga ya, naik. Jadi pantau aja 1060 berarti ya untuk ADMR hari Senin besok. Semoga aja masih bisa bertahan di atas ini. Dan kalau naik trennya bullish ya ngejar 1160-an untuk ADMR. Kalau kita lihat di sini ADMR ya tanggal 23 Mei ini net sell 1,3 M untuk asingnya kemarin Jumat. ADMR tanggal 23 Mei ya ada yang masuk banyak sih, yaitu PD KZ ya. Semoga aja ada yang jaga harga sih, PD-nya versi lokal. Tapi kalau kita cek dari awal minggu ini ya, PD terus masuk ya, dan kalau kita lihat cenderung akumulasi, dan di hari Jumat pun malah masih nambah muatan ya. Ya semoga aja ini sih minggu besok hari Senin nggak jebol di bawah 1160 kalau misal masih koreksi ya. Kalau jebol di bawah itu wait and see aja dulu, atau yang udah floating profit kalau mau diamankan juga nggak masalah. Tapi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita akan cek saham AADI ya. AADI juga, wah ini jebol ya. Mana ini untuk saham AADI? Jebol di bawah 7.200, close di 7.000. Oh, pas ya di 7.200. Ya di area support lah, walaupun sedikit. Supportnya itu di 7225 kemarin, tapi ini kelasnya di 7.200. Berarti untuk besok Senin pantau aja 7225 ya. Semoga aja sih bisa mantul naik langsung ya. Tapi kalau malah merah, wait and see aja sih, yang belum punya posisi jangan buru-buru buat entry. Karena supportnya dalam di 6 ribuan ya. Pantau aja 7.200 mungkin untuk saham AADI besok Senin. Kalau kita lihat untuk transaksinya AADI di hari Jumat kemarin malah diakumulasi loh. Jadi gagal bertahan di area supportnya itu diakumulasi asing 33 M. Menarik ini untuk AAD buat pantau besok, siapa tahu naik kan. Kalau kita lihat kemarin Jumat tanggal 23 secara keseluruhan diakumulasi broker-broker asing dan retailnya keluar sebagian, XI keluar, YP keluar. Masuk ya, sorry. Ini yang net buy ya, tapi XI, YP masuk, sebagian asing juga masuk, AK, AG, BK versi asing ini masuk. Untuk lokalnya ya ada juga yang keluar sih, retail CC, YO, EP, PD, XL ya, ini net sell ya. Kalau lihat ada akumulasi asing sih, semoga aja besok Senin atau minggu depan bisa mantul naik gini ya. Mungkin seperti itu sih untuk
eh, saham AAD ini, dan besok Senin pantau aja 7225, semoga bisa break lagi di atas itu. Oke, mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.